Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya di sini Naura Zida Sabrina dan Musyarofa akan menjelaskan tentang manusia sebagai mahkum alai. Ya, disimak teman-teman dengan baik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mahkum alai. Mahkum alai disebut dengan mukallaf. Istilah mahkum alai disebut juga subjek hukum atau orang yang dituntut untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan berdasarkan hukum Allah. Jadi mahkum alai ini sama dengan mukallaf. Istilahnya subjek hukum, begitu gampangnya. Mahkum alai itu memiliki beberapa syarat. Jadi seseorang dikatakan mukallaf jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Mukallaf dapat memahami taklif. Taklif itu pembebanan hukum, baik itu berupa nas-nas Al-Quran atau sunnah secara langsung maupun melalui perantara. Orang yang tidak mengerti taklif, maka ia tidak dapat melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan dan alat yang dapat memahami taklif itu adalah akal. Jadi taklif ini di samping dia dibebankan hukum, sudah dibebankan hukum, dia itu juga disebut juga dengan berakal. Taklif itu. Yang kedua, mukallaf. Syaratnya itu mukallaf adalah seorang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Jadi dia itu sudah bisa diberi tanggung jawab gitu. Sesuai dengan sabda Rasulullah, agama itu adalah akal. Tidak ada arti agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Karena jika seseorang sudah mencapai masa balik tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak dibebani hukum taklif. Nah, ini tidak termasuk mahkum alai kalau dia tidak dibebani akal sehat. Yang kedua, diangkat dalam catatan dari 3 hal, yaitu dari anak-anak sampai ia menjadi masa balik, dari orang yang tidur sampai ia terjaga, dan dari orang gila sampai ia waras. Oleh karena itu, anak-anak yang belum balik, orang tidur serta orang gila tidak dikenai hukum. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Terus, seseorang dikatakan makhluk alaih bila memenuhi berikut ini. Jadi ulama mengatakan bahwa dasar taklif tersebut berupa akal dan pemahaman. Jadi orang itu harus memiliki akal sehat dan pemahaman yang betul. Yang kedua, kecakapan, memiliki kecakapan. Nah, kecakapan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ahliyat al-ada, yaitu kepantasan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Artinya segala perbuatan atau tindakan yang diperbuat memiliki dampak hukum. Yang kedua yaitu ahliyat al-wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Misalnya seorang anak laki-laki berhak menerima warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya tentang fitrah manusia akan dijelaskan oleh Mbak Musyarofa. Kepada Mbak Musyarofa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang kami bahas tentang mahkum alaih. Nah, penjelasan yang kedua ini adalah tentang fitrah manusia. Sebelum kita mengetahui apa saja sih fitrah-fitrah yang dimiliki oleh seorang manusia, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa makna dari fitrah itu sendiri. Nah, dalam bahasa Arab,
fitrah memiliki beberapa arti dari asal katanya, yaitu fatoroh. Nah, asal kata fitrah itu adalah fatoroh. Dalam bahasa Arab, fatoroh ini yang pertama bisa berarti kejadian. Nah, yang kedua, dalam penjelasan yang lain, fatoroh juga disepadankan atau disamakan dengan lafadz khalaqah dan ansya'a. Nah, yang mana artinya yaitu adalah menciptakan. Biasanya dalam Al-Quran, lafadz yang disepadankan dengan fatoroh yaitu khalaqah dan ansya'a, dan juga termasuk di dalamnya itu fatoroh diartikan dengan menciptakan dan menjadikan. Nah, arti dari lafaz tersebut mengindikasikan tentang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan masih dalam bentuk pola yang membutuhkan penyempurnaan. Itu ya. Nah, kemudian fitrah, pengertian fitrah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Nah, dalam KBBI, fitrah itu berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Itu menurut KBBI. Nah, kemudian pengertian lain menurut Ahmad Fatan Aniq dalam bukunya yaitu Filsafat Hukum Bisnis Islam menyebutkan bahwasanya pengertian fitrah adalah sifat asal atau dasar yang dimiliki manusia di mana sifat tersebut merupakan bawaan sejak lahir. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu fitrah, nah fitrah itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya fitrah itu adalah sifat bawaan manusia. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari fitrah, ada berapa kira-kira fitrah yang dimiliki manusia? Oke, selanjutnya adalah fitrah yang dimiliki manusia. Terdapat 3 fitrah yang dimiliki manusia atau berapa sifat bawaan manusia. Yang pertama adalah quwwat al-aql. Quwwat al-aql adalah potensi akal. Yang kedua adalah quwwat al-ghadab, adalah potensi bertahan. Yang ketiga adalah quwwat asy-syahwat, adalah potensi menyerang. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya tentang potensi-potensi ini. Yang pertama adalah potensi akal. Nah, potensi ini adalah potensi yang tertinggi dimiliki manusia. Mengapa bisa disebutkan atau bisa dikatakan sebagai potensi tertinggi yang dimiliki manusia? Karena potensi ini sangat istimewa. Nah, istimewanya karena kenapa? Nah, istimewanya itu karena akal itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak pada makhluk lain. Ya, itu istimewanya potensi akal. Kemudian fungsi dari potensi ini apa? Fungsi dari potensi adalah untuk mengetahui Allah, atau dalam kurung itu ma'rifatullah. Tapi tidak hanya untuk bisa mengetahui Allah saja, tapi juga mengimaninya. Yang kedua adalah potensi ghadab. Potensi ini bersifat defensif. Apa itu defensif? Defensif itu memiliki arti adalah mempertahankan diri secara naluriah dari hal-hal yang dapat membahayakan. Nah, potensi ghadab ini juga sering disebut dengan al-quwwat ad-dafi'ah. Dan yang terakhir adalah potensi syahwat. Potensi syahwat ini memiliki sifat ofensif. Apa itu ofensif? Nah, ofensif itu artinya bersikap menyerang, bersifat menyerang. Nah, fungsi dari kuota syahwat ini adalah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat dan menyenangkan. Begitu. Ketiga potensi tersebut yang sudah disebutkan tadi di atas ya, merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai penggerak atau al-harakah. Nah, kenapa? Karena dengan potensi-potensi itu manusia dapat membedakan mana yang dapat membawa manfaat dan mana yang dapat menimbulkan mafsadat.
Nah, sehingga manusia dapat memilih dan memilah perbuatan apa yang seharusnya ia lakukan dan perbuatan apa yang harus ia tinggalkan. Di antara ketiga potensi tadi itu, selain memiliki fungsi masing-masing, ketiganya juga memiliki keterkaitan ya. Nah, keterkaitannya mereka itu dalam bentuk perbuatan. Misalnya begini. Nah, sifat yang pertama misalkan asyahwat. Nah, syahwat, manusia yang dikuasai oleh nafsunya atau syahwatnya, jika manusia itu hanya dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya saja, nah, seseorang itu bisa terdorong untuk terus berbuat kejahatannya. Kemudian, yang kedua, manusia yang daya intelektualnya tinggi dapat mengendalikan dua potensi lainnya, sehingga yang termasuk manusia yang ideal. Nah, berarti yang kedua ini, yang memiliki intelektual yang tinggi, dia itu mampu mengendalikan dua potensi itu, dua potensi yang lainnya ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu manusia yang antara satu potensi dengan potensi yang lainnya itu saling mengalahkan. Nah, ia merupakan manusia yang labil. Terkadang potensi gotob menguasainya, terkadang juga potensi yang lainnya. Nah, manusia yang tipe ketiga ini dikuasai oleh nafs al-lawwamah. Begitu. Keterkaitan ketiganya itu memiliki keterkaitan juga. Selanjutnya kita beranjak pada cara manusia memperoleh pengetahuan. Di dalam ilmu filsafat itu, jika kita berbicara tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan, maka kita itu sedang membicarakan tentang epistemologi. Di dalam perkembangannya, epistemologi ini kemudian memiliki berbagai aliran. Nah, di mana setiap aliran ini memiliki pendekatannya masing-masing. Apa saja itu? Aliran-aliran tersebut adalah yang pertama, kita sebut dengan aliran empirisme. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya itu adalah pendekatan empirik. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-haysiyah. Nah, teori ini teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan dapat didapat dengan pengalaman. Kemudian aliran yang kedua itu adalah aliran rasionalisme. Pendekatannya apa? Pendekatannya itu adalah rasionya dengan menggunakan pendekatan rasio atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqliyah. Teori ini merupakan teori atau paham yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem atau masalah. Nah, memecahkan problem kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Itu aliran yang kedua. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran intuisionisme. Nah, pendekatannya melalui apa? Yaitu pendekatannya dengan pendekatan intuitif atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kasyfiyah. Nah, teori ini adalah teori yang menganggap bahwa adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Nah, berarti dia itu lebih mengandalkan kepada intuitifnya, lebih mengandalkan kepada intuisinya. Dalam KBBI, intuisi itu juga berarti bisikan hati atau gerakan hati. Kemudian, aliran yang keempat itu adalah gabungan antara empirisme yang paling pertama dan rasionalisme, yaitu aliran yang kedua. Nah, gabungan antara dua aliran ini kemudian dikenal dengan pendekatan ilmiah atau dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan scientific method. Nah, selain keempat aliran yang tadi, keempat pendekatan yang tadi ya, dalam filsafat Islam itu terdapat satu jenis pendekatan lagi yang tidak terdapat dalam filsafat umum. Nah, apa itu? Yaitu adalah pendekatan otoritatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-samariyah. Nah, pendekatan otoritatif itu seperti apa? Pendekatan otoritatif itu yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari sumber yang diyakini kebenarannya, seperti wahyu, seperti itu.
Konsep epistemologi ini juga terdapat dalam Al-Quran, sudah tergambar dalam Al-Quran juga. Nah, tergambarnya itu terdapat dalam beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki alat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, alat-alat itu apa saja? Nah, yang pertama itu adalah kolbun. Kolbun itu kalau bahasa kita itu adalah kalbu. Yang kedua itu adalah al-basar. Basar itu mata. Dengan mata itu kita bisa melihat. Dari situlah kita juga kita bisa memperoleh pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah telinga atau al-udhun. Nah, dengan adanya telinga kita bisa mengetahui, kita bisa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum kita ketahui. Mendengarkan guru, misalkan mendengarkan ceramah dari kiai-kiai, meskipun kita itu misalkan kita itu buta misalkan ya. Kalau misalkan kita itu masih bisa mendengar, kita itu masih bisa memperoleh pengetahuan. Begitu. Nah, manusia yang telah dibekali alat-alat ini, apabila tidak menggunakannya dengan benar, maka mereka itu dianggap sebagai orang yang tidak mau bersyukur. Nah, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi yang disampaikan oleh kami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.